warahmatullahi wabarakatuh. Tapi oi. Perkenalkan, nama saya Ustriwanto SPD dari SD Negeri 2 Wais Serdang. Saya adalah peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dan saya sudah mendapatkan rekomendasi dari Universitas Lampung. Ini rekomendasi saya. Yang pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini adalah melaksanakan tema 5, subtema 3 pembelajaran 3 dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak absen dulu ya. Alfansa Alia, Hadir. Aulia Zahra Eza, Hadir. Christophan Leonardo Excel, Hadir. Derby Aditya. Hadir. Oke. Selana apa? Bajunya, pakai dasinya. Kali ini kita akan belajar tentang tema. Namun sebelumnya Bapak mau tanya dulu tentang pelajaran yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Siapa? Coba enter sedikit. Nama-nama sinar cahaya. Iya, nama-nama sinar cahaya atau sifat-sifat dari sebuah cahaya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Siapa yang tahu tentang sifat-sifat cahaya yang kemarin itu apa cahaya? Coba, siapa? Gimana? Cahaya dapat dibiaskan. Terus yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Terus yang ketiga, cahaya dapat menembus benda. Iya, pinter, tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Tadi ada yang menanyakan, siapa tadi? Teman kalian, bahwa mengatakan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sekarang Bapak mau tanya, contoh dari cahaya dapat menembus benda bening itu apa? Ayo, contohnya.
Ayo, siapa yang tahu? Cahaya senter dihadapkan ke kaca bening. Benar apa salah? Dapat menembus benda bening? Benar, tepuk tangan. Terus selanjutnya, ada tadi yang mengatakan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Contoh cahaya dapat dibiaskan apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Pensil dimasukkan ke dalam air di dalam gelas. Pensil dimasukkan di dalam air di dalam gelas, maka dia akan terlihat apa? Bengkok. Maka disebutlah bahwa cahaya itu dapat Dibiaskan. ya, oke, tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati teks non-fiksi melalui media PowerPoint tentang pahlawan tanpa tanda jasa, peserta didik dapat menunjukkan informasi tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati teks non-fiksi melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menemukan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan dengan tepat. Terus kemudian yang ketiga, setelah mengamati teks non-fiksi melalui media PowerPoint, peserta didik dapat mempresentasikan informasi yang diperoleh melalui bahasa lisan dan tulisan tentang teks non-fiksi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh hari ini. Sebelumnya Bapak akan membagikan RKPD. Jadi, Bapak akan bagikan RKPD karena RKPD dan materi ajar ini nanti sebagai bahan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Tuh, materi bahan belajar. Terus yang lainnya ada nggak? Udah ya? Oke, coba perhatikan. Nah, terus kemudian dalam kegiatan kita berbicara tentang kepahlawanan. Nah, kita lihat kepahlawanan salah satunya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Salah satu contoh pahlawan tanda jasa siapa? Ayo. Siapakah salah satu contoh pahlawan tanda jasa? Tanpa tanda jasa adalah Bapak Ibu guru kalian. Nah, perilaku-perilaku yang seperti pekerjaan-pekerjaan seperti itu merupakan pahlawan juga. Nah, seperti perlintasan kereta api nanti kita bahas nanti. Itu juga merupakan suatu orang yang mempunyai jiwa kepahlawanan. Nah, selain pekerja pelintas kereta api, siapa lagi yang yang bisa disebut mempunyai sifat kepahlawanan? Dokter boleh. Terus apa lagi? Kapal selam. Iya, orang-orang yang kerja di kapal selam. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, sekarang punya alat seperti ini. Ini bisa kita lihat caranya kayak gini. Cara kerjanya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas. Kita akan buat sebuah unjuk kerja. Nanti kita buat tentang periskop. Nah, nanti kalau mau tanya, Pak, kegunaan periskop itu apa? Hubungannya apa dengan kapal selam? Nanti kita bahas. Oke? Selanjutnya sekarang berdiri. Nah, sebelum memulai pelajaran selanjutnya, ayo kita buat pegangan. Biar dalam melaksanakan aktivitas nanti kita bisa dalam suasana yang ceria, tidak ada pemikiran yang lain-lain, kita laksanakan dengan gembira. Silakan. Sabda. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sip. Ya, kita harus semangat dalam menjalankan aktivitas di kalau sudah ini anak-anak sudah dibagi dalam kelompok. Kita akan belajar dengan model PJBL atau Project Based Learning. Makanya hari ini kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa, Pak? Dalam membuat proyek nanti pembelajaran kita bagi dua.
Maksudnya begini, pembelajaran pertama kita akan belajar tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Nanti silakan anak-anak baca. Kemudian nanti kerjakan di soal di LKPP itu ada beberapa soal dikerjakan. Sudah silakan, nanti ada yang maju. Kemudian setelah selesai pelajaran yang pertama, baru kita kembali. Kita mengkaitkan tadi tentang kepahlawanan. Salah satu teman kalian Narendra tadi mengatakan bahwa salah satunya orang yang bekerja di kapal selam. Nah, kok bisa disebut kepahlawanan karena apa? Karena orang yang bekerja di kapal selam melindungi laut di Indonesia. Iya, melindungi laut, makanya dia punya sifat kepahlawanan dengan menggunakan sebuah alat tadi, apa namanya alatnya? Kapal selam. Iya, nanti kayaknya alatnya Boris. Ini Bapak punya alat. Alat dan bahan harus benar-benar dipersiapkan seperti lem, karter. Kerja kelompok sudah ada bawa karter ya, ada beberapa yang sudah bawa. Nah, jangan sampai itu kelengkapannya harus disiapkan betul nanti, karena ujung kerja ini kita akan mencoba melihat cara kerja yang namanya periskop itu seperti apa. Dan sekarang sudah siap semua? Nah, sudah siap. Sekarang kita akan belajar pelajaran pertama, yaitu tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Kamu terlebih dulu sebelum kita mengenal tentang pahlawan tanda jasa, Bapak akan tuliskan sedikit masa perjuangan dan sikap kepahlawanan seperti masa Hindu. Coba silakan dibaca salah satu, bagus. Kepahlawanan: 1. Mencintai rakyat. 2. Berani melawan perompak. Ya, tepuk tangan. Kemudian masa Buddha. Silakan Le. Di desa Lemah Abang, Yang lainnya minimal. Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Terdapat kecil padanya, dan istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang habis. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaan hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan kerjaannya yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Oke, silakan tepuk tangan. Nah, sekarang silakan anak-anak baca. Buka materi ajar, baca. Kemudian kalian diskusikan untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Tentang apa? Tentang pahlawan tanda jasa. Siapa namanya tadi? Ya, oke, silakan berdiskusi. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Perhatikan, ini kerjakan soal ya. Jadi yang ingin aku ketahui lebih lanjut, nah yang ini yang ingin aku ketahui. Silakan dikerjakan. Oke, silakan. Oke, silakan didiskusikan ya tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Udah ditulis, silakan cepat.
ini dulu dikerjakan ini dulu. Ini percobaan nanti. Iya, dikerjakan dulu yang ini. Ayo, cepet. Terus, lanjut. Mana yang belum bisa? Silakan dicek. Sudah semua ya? Dijawab ya? Oke. Lanjutnya yang terakhir sudah. Sip. Yang berani lakukan presentasi pertama untuk menjawab beberapa soal yang ada di LKPD. Silakan. Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok. Pahlawanan dari penjaga kereta adalah bekerja demi keselamatan pengendara yang kereta api. Coba yang keras dikit. Yang lainnya coba perhatikan dulu. Yang aku ini Agak yang keras deh. tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu rel kereta api. Sikap kepahlawanan dari penjaga kereta api adalah bekerja demi keselamatan pengendara yang melintas di rel kereta api. Ya. Apakah anak-anak ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Oh, yang ada yang menambahkan kelompok berapa? Kelompok 5, silakan maju ke depan. Yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu dengan sikap kepahlawanan. Iya, jadi penjaga pintu kereta api salah satunya yang bertanggung jawab itu adalah merupakan salah satu sikap kepahlawanan. Jadi kelompok 5 ini menambahkan jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, silakan yang ingin mempresentasikan jawabannya, silakan. Kelompok berapa? Coba kelompok berapa? Coba. Ingin mempresentasikan soal nomor 2. Oke, saya maju saya dalam kelompok 2 yang ingin mempresentasikan. Yang lainnya nanti kalau memang ada jawaban yang kurang atau belum lengkap silakan ditambahin. Ya, keras deh. Adalah usahanya untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, jadi hal-hal yang lebih lagi diketahui adalah apa tadi? Menyelamatkan orang-orang. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Apakah ada teman kalian yang ingin menambahkan jawabannya dari kelompok 2? Oh ya, silakan kelompok 1 ingin menambahkan. Bagus ya. Oke. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Mbak Gimin adalah bekerja keras dan pantang menyerah. Mbak Gimin bekerja demi keselamatan para pengguna jalan dan melintasi rel kereta api. Ia tidak peduli dengan panas terik, hujan dan suara bising kendaraan. Oke, betul. Ya, jadi dia tidak peduli dengan adanya panas. Terus tadi apa? Hujan. Ya, suara bising kendaraan karena dia punya sifat yang namanya tangguh jawab. Tepuk tangan. Soal selanjutnya, yang ingin menjawab soal selanjutnya silakan. Soal yang terakhir ya. Apakah kamu menyukai anak? Saya sangat menyukainya. Coba diulang lagi. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Saya sangat menyukainya karena teks yang sudah saya baca ada sikap kepahlawanan penjaga pintu perlintasan kereta api. Iya, jadi itu hal-hal yang perlu yang disukai itu salah satunya adalah tentang penjaga pintu rel kereta api. Tepuk tangan.
Anak-anak sekalian, dari rangkaian kegiatan pertama yaitu tentang pahlawan tanpa tanda jasa sudah selesai, sudah anak jawab semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nah sekarang ayo kita belajar menyimpulkan. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu tentang membaca pahlawan tanpa tanda jasa adalah apa? Ayo, siapa yang berani? Kesimpulannya apa? Kesimpulan tentang materi yang barusan kita bahas. Yang pertama apa? Pak Gimen adalah ya, seseorang yang menjaga pintu. Terus yang kedua, silakan. Yang kedua, di bacaan ini tentang apa? Yang kedua. Yang kedua tentang sifat. Sifatnya apa? Ayo silakan. Tanggung jawab. 1, tanggung jawab. Kemudian 2, kerja keras. 2, kerja keras. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang selanjutnya, baik hati, rela berkorban. Iya, jadi bisa kita simpulkan semua bahwa pahlawan tanda jasa ini yang bekerja di sini di perlintasan rel kereta api yang namanya Pak Gimen. Pak Gimen ini mempunyai sifat yang sangat mulia. Dia bisa menjadi seorang pahlawan. Karena salah satunya apa tadi? Dia mempunyai sifat pantang menyerah. Dia melindungi pengendara sepeda, mobil, motor. Coba kalau tidak ada Pak Gimen, perlintasan kereta api itu seperti apa? Kacau. Iya, kacau. Selain itu, maka akan sering terjadi kecelakaan. Oke, sip. Nah, selain pahlawan tanpa jasa atau orang yang menjaga perlintasan kereta api, kita juga mengenal pekerjaan yang bisa disebut pahlawan. Salah satunya tadi apa? Guru. Terus yang kedua? Iya, orang-orang yang kerja di kapal selam. Nah, sekarang materi kita yang kedua. Ini kita belajar tentang apa? Alat yang digunakan di kapal selam. Apa itu namanya? Periskop. Oke, sip. Nah, sebelum ini silakan kalian persiapkan alat dan bahannya. Kemudian langsung kita melakukan unjuk kerja tentang pembuatan dari kardus berkas. Silakan secara kelompok siapkan alat-alatnya. Jadi kita percobaan pembelajaran yang selanjutnya kita percobaan tentang periskop. LKPD ini tadi di atas sekali. LKPD, materi ajar, karena itu adalah. Nah, coba lihat sebentar. Lihat di membuat periskop. Nah, ini gambarnya. Periskop itu salah satu gambar periskop. Nah, ini. Kemudian alat dan bahannya. Oke, sip. Silakan dikerjakan berdasarkan langkah-langkah kerja yang ada. Kegiatan percobaan membuat periskop. Silakan. Oke, silakan buat. Nanti kalau kalian membutuhkan lem, silakan kerjakan. Siapkan semua. Nah, kemudian dikerjakan. Nah, kemudian nanti yang bertugas membuat laporan kegiatan silakan. Satu teman kalian untuk membuat laporan, menulis laporan kegiatan, yang lainnya melakukan percobaan. Ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa bahan yang kurang, silakan nanti ambil di sini ya. Sudah Bapak persiapkan. Pesan Bapak, hati-hati dalam menggunakan alat yang namanya cutter. Hati-hati betul ya. Terus yang membuat laporan silakan membuat laporan. Langkah pembelajarannya sudah Bapak cantumkan di PowerPoint ini, silakan.
situ dilem. Hati-hati loh ya, ini kan kaca. Nah, terus nanti ini dilem. Ini juga sama, nanti setelah itu dibalik, ini pelan dibalik. Nah, seperti ini. Nah. Terus itu yang penting hati-hati ya. Ini kaca ini namanya apa? Cermin. Oh iya, menggunakan cermin data. Nah, ini nanti ditutup ya, ditutup. Yang penting hati-hati. Silakan. Yang membuat, yang menulis laporan siapa? Oh iya, silakan nih, tulis laporannya. Oke. Pelan-pelan, pennya mana? Pennya jangan itu, pennya bapak. Ini agak ini. Oke. Ini kan. Oh, ini adalah salah satu ya, salah satu sudah ketemu. Nah, sekarang coba cara kerjanya periskop itu gimana? Nah, dari sini. Terus ini pantulannya dari mana? Ya, cermin datar. Kemudian fungsi periskop, coba perhatikan. Periskop ini kan berfungsi untuk melihat benda-benda di permukaan air laut. Jadi kenapa harus menggunakan periskop? Karena orang-orangnya ini berada di kapal selam di bawah laut. Kalau di bawah laut mereka nggak bisa melihat permukaan air. Maka dia nggak akan melihat musuh-musuh yang ada di depan. Makanya dia menggunakan alat yang namanya tadi apa? Iya, caranya misalnya ini laut misalnya. Laut, ini permukaan. Jadi di dalam sini, jadi musuh itu nggak kelihatan, kita bisa lihat aja di dalam. Nah, silakan, nanti coba Bapak nilai dulu. Oke ya, silakan. Sama pakai apa ini? Katanya bisa mencelakakan kalian ini. Kemudian pakai ini kan ada penggaris. Lalu agak keras ya. Kemudian silakan dibuat. Cerminnya berapa? Cermin datarnya ada berapa? 2. Oke, silakan Bapak nilai juga dengan rubrik yang namanya rubrik penilaian. Dilem dulu ya. Oke. Yang kelompok berapa udah selesai ya? Kelompok ini sudah selesai. Ini kemiringannya untuk cermin datar ini kemiringannya 45 derajat. Nanti dilem biar agak kuat. Kemiringan 45 derajat. Bapak sekalian nanti kasih nilai penilaian rubriknya ya, dengan kelengkapan bahan, cara kerja kalian, kekompakan juga perlu ada penilaiannya. Nah, oke sip. Ya, terus, nah sekarang coba ini udah mulai jadi. Nah sekarang Bapak mau tanya ini namanya tadi apa? Periskop. Periskop ini cara kerjanya di mana? Di kapal selam. Kenapa harus menggunakan periskop? Karena kapal selam di bawah laut. Di bawah laut. Terus Kalau pakai ini di permukaan laut bisa terlihat. Maka berarti pada saat penggunaan periskop ini berarti orangnya nggak kelihatan. Berarti dia berada di bawah. Oke, sip, pintar. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kamu buat periskop tadi kesimpulannya apa tadi? Ini kesimpulannya apa? Coba kalian lihat. Gambarnya itu segitu tuh. Nah kita lihat segini berarti gambar yang dihasilkan oleh periskop sama apa enggak? Sama dengan benda yang asli. Iya, oke. Itu kesimpulannya. Silakan ditulis. Selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau memang sudah
sudah semua? Nah, sekarang salah satu dari kelompok silakan mempresentasikan bagaimana cara membuat periskop yang barusan anak-anak buat. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan teman-temannya ke depan. Oke, silakan. Narendra mempresentasikan bagaimana cara membuat periskop. Teman-teman, saya akan mempresentasikan cara membuat periskop. Yang Ya. pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah kardus, kaca, cutter, Pelan-pelan. Jadi pertama tadi apa? Kardus. Terus tunjukkan sama teman kalian. Kartu udah ada ya. terus kaca. Ya. Selanjutnya. Lem. Ya. Yang kedua, kardus di garis menggunakan cutter. Jangan sampai putus ya teman-teman. Oh, jangan sampai putus. Yang ketiga, kardus dibuat menjadi selembar balok dan dibagi di baris 1 dan di baris 3. Lalu kita lengketkan dengan lakban. Ya. Terus Dan kaca tersebut dimasukkan ke dua lubang tersebut. dengan kemiringan berapa derajat? 40 45 derajat. derajat. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Tadi kelompok 5 sudah mencoba belum cara kerjanya periskop ini? Sudah mencoba belum? Sudah. Nah, kesimpulannya menurut anak-anak gimana kesimpulannya? Gambar yang asli akan terlihat asli. Oh, maksudnya gini. Gambar objek yang akan dilihat itu sama dengan benda asli. Sip, pinter. Tepuk tangan. Nah, anak-anakku sekalian, dari percobaan yang anak-anak lakukan, apa yang bisa disimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan? Yang berani menyimpulkan percobaan yang kalian lakukan? Siapa? Benda yang dihasilkan periskop sama seperti benda asli. Benda yang dihasilkan periskop sama dengan Benda asli. benda asli. Nah, ini teman kalian. Jadi kesimpulan dari percobaan kita menggunakan periskop ini adalah benda yang dihasilkan itu sama dengan benda asli. Ya. Kumpulkan periskopnya. Oke. Silakan duduk. Nanti setiap proyek yang kalian hasilkan akan Bapak nilai. Ya. Berdasarkan pengamatan Bapak, ketepatan, kerapian ini diperoleh oleh kelompok 3. Tepuk tangan oleh kelompok 3. Oke, bagus. Kemudian Bapak akan memberikan soal evaluasi. Jadi evaluasi ini digunakan untuk apa? Mengetahui seberapa besar hasil yang kalian lakukan dalam pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, untuk LKPD maupun materi ajar silakan dimasukkan di dalam meja. Bapak bagi soal evaluasi. Masukin semua. Dengan pekerjaan
bersama-sama. Silakan. Tukarkan secara kelompok. Ya, silakan. Materi selanjutnya yang akan kita lakukan minggu depan adalah kita belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Kalau sekarang kan pembelajaran 3. Itu kemudian setelah ini silakan buku-bukunya dimasukkan di dalam tas. Pulang, Bapak pesen tetap jaga kesehatan. Kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak. Dan pesan Bapak tidak boleh berkerumun. Tunaikan kewajiban kalian membantu orang tua dan belajar. Ya, jadi setelah itu silakan untuk mengakhiri kita